Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kupas Otomotif. Kali ini penulis ingin membahas soal anehnya logika Om Fitra Eri, Om Motomobi, sama Bro Ridwan Hanif soal polusi dan macet. Yang bikin heran pertama itu adalah logika bahwa kalau ada pembatasan kendaraan tua atau kendaraan baru, populasi kendaraan di Jakarta akan berkurang. Yang pertama dari soal parkir, ini dibahas di video soal klarifikasi dari Ridwan Hanif soal mengapa dia setuju dengan adanya pembatasan. Sudah diklarifikasi bahwa ia tidak setuju, namun logikanya tetap aneh. Disebutkan kalau ada parkiran yang penuh, entah itu nggak tahu, mungkin maksudnya garasi atau apa. Rasanya kok kalau garasi ya untuk apa pemerintah ngatur ya. Mestinya itu adalah parkiran di Jakarta, yang baik yang pinggir jalan maupun yang di tempat parkir khusus. Itu disebutkan kalau ada pembatasan kendaraan 10 tahun, maka semua kendaraan yang lebih dari 10 tahun akan hilang, lenyap, pindah keluar kota atau bagaimana. Jadi kesalahan logikanya ini yang dibicarakan cuma mobilnya aja, seakan-akan kalau mobilnya dibatasi hilang, tapi tidak berpikir soal orangnya. Masa apa misalnya kalau orang punya mobil umur 10 tahun parkir di Jakarta, terus habis itu dibatasi nggak boleh lagi, ya wes mobilnya dibuang lah. Apa orangnya itu nggak butuh kendaraan juga? Bagaimana kalau nanti misalnya dia butuh kemana-mana? Apa orangnya nggak boleh lagi beli kendaraan? Atau harus naik motor? Itu yang nggak dijelaskan. Kok seakan-akan kalau mobil dibatasi, otomatis populasi mobil di Jakarta berkurang. Hal yang sama berlaku untuk kemacetan. Kemacetan apa akan berkurang kalau misalnya kendaraan di atas 10 tahun dilarang? Apakah orang yang sekarang punya mobil di atas 10 tahun nggak boleh lagi beli mobil baru? Sepertinya kalau dari ungkapannya Bro Ridwan Hanif seperti itu. Jadi pembatasan itu disebutkan, yang pertama dibatasi yang 10 tahun, yang kedua dari kendaraan baru. Ini artinya orang yang sekarang ini nggak punya kendaraan atau kendaraannya umurnya 10 tahun, sudah bye-bye. Nanti di tahun depan atau apa butuh mobil, nggak boleh mereka beli. Kalau itu menurut pendapatnya Bro Ridwan Hanif. Terus penjelasannya Mobi juga soal kalau kendaraannya yang lebih dari 10 tahun dilarang di Jakarta, atau sama Bro Ridwan Hanif juga bilang begitu. Disebut kalau sudah dilarang di Jakarta, di luar kota akan ramai. Nah itu juga jadi pertanyaan, mengapa kalau mobil 10 tahun dilarang di Jakarta, yang di luar kota akan ramai? Apakah sekarang ini masyarakat kekurangan mobil bekas, sehingga kalau begitu ada lebih banyak mobil bekas, orang jadi bisa beli mobil, jadi di luar kota jadi ramai karena mobil di Jakarta dibatasi semua? Itu penulis nggak ngerti. Tentunya orang sekarang kan sudah memikirkan sendiri. Mereka tentunya bisa beli mobil bekas
Dan kalau mereka mestinya mampu. Tapi kan beli mobil bukan hanya dari mobilnya saja, bukan dari kemampuan beli mobil, tapi dari perhitungan biaya pemakaian sehari-hari juga, biaya perawatan dan seterusnya. Apa dengan mobil di atas 10 tahun dilarang di Jakarta, orang di luar kota akan pakai mobil semua, yang sekarang ini pakai motor misalnya, atau yang sekarang naik angkot? Rasanya enggak. Yang paling berubah mungkin adalah harga mobil bekas bisa menurun drastis. Tapi menurun drastis juga tidak sampai harganya 0 rupiah. Pasti tetap ada harga, dan harga itu mestinya lebih mahal dari harga sepeda motor. Lagi pula orang juga berpikir bukan harga mobilnya yang penting, tapi biaya pemakaian sehari-hari juga penting. Ada orang yang mampu beli mobil baru, tapi tidak beli karena pemakaian sehari-hari mahal. Kemudian soal mobil listrik dianggap bersih lingkungan, seakan-akan mobil hibrid bersih lingkungan. Yang hibrid dulu. Mobil hibrid itu kalau yang sekarang ini ada, anehnya kok kapasitas mesinnya besar-besar ya. Bukan mobil 1000 cc atau 600 cc kayak di India yang irit banget, tapi mobil 1600, mobil 2500 cc itu yang pakai hybrid. Dan lucunya konsumsi bahan bakar mobil hybrid masih tetap lebih boros daripada mobil yang dari asalnya sudah irit. Itu seakan-akan mobil hybrid dianggap sebagai solusi yang hebat, padahal dari sisi polusi mestinya nggak beda banyak, karena konsumsi bahan bakar maupun kapasitas mesin lebih besar daripada yang mobil kapasitas kecil. Kemudian mobil listrik mungkin kalau di Indonesia mobil listrik dianggap bebas dari polusi. Tapi anehnya kalau di negara semacam Singapura, mobil listrik dianggap tidak bebas polusi. Jadi mobil listrik itu ada emisinya juga. Jadi emisi gas buang dari mobil listrik itu sudah ada angkanya, angka konstan. Tidak tahu perhitungannya seperti apa, tapi kemungkinan itu didasarkan kepada kemampuan Singapura untuk menghasilkan listrik. Jadi seberapa banyak gas buang yang dihasilkan oleh pembangkit listrik di Singapura. Di Indonesia rasanya belum ada perhitungan seperti itu. Perhitungan polusi pembangkit listrik pun rasanya nggak ada. Jadi rasanya masih terlalu jauh kalau misalnya dibilang mobil listrik di Indonesia itu bebas polusi. Bisa jadi lebih parah, atau memang lebih ramah lingkungan. Tapi yang jelas polusinya mobil listrik tidak 0%. Itu masih belum menghitung soal baterai litium yang umurnya enggak seumur hidup, jadi pasti harus ganti selama masa pakai. Memang ada yang garansi seumur hidup, tapi nanti kebanyakan kalau sudah motor listrik hadir di Indonesia, rasanya nggak akan seumur hidup garansi mereka. Bahkan ada yang cuma 2 tahun atau kurang. Itu soal mobil listrik. Kemudian soal uji emisi. Uji emisi disebutkan kalau sudah uji emisi, mobil itu dianggap bebas polusi. Jadi mobil lama sama mobil baru diuji emisi. Yang uji emisinya lebih besar dapat denda lebih besar. Itu bagus, ide yang bagus. Tapi nggak dilihat uji emisi bagaimana yang dilakukan di Indonesia sekarang ini. Uji emisi di Indonesia itu dilakukan dasarnya pakai persen. Jadi
HC-nya berapa persen, CO-nya berapa persen, NOx-nya berapa persen. Padahal yang namanya gas buang kalau ukurannya standar Euro 4, Euro 5 dan seterusnya itu nggak pakai persen, pakai gram per kilometer. Jadi untuk mengukur emisi, kendaraan harus dalam keadaan berjalan. Rasanya juga berjalannya ada aturan tertentu, misalnya berhenti terus jalan di kecepatan segini, beberapa detik kemudian turun kecepatan segini, seperti itu. Jadi nggak mudah. Paling tidak pengukuran itu dilakukan di jalan atau dalam keadaan berjalan. Jadi ada alat ukur uji emisi yang menggunakan alat ditempel di mobil sehingga bisa mengukur emisi mobil saat mobil berjalan. Alternatifnya mobil dijalankan di engine dyno. Di mesin dyno mobil dijalankan baru diukur emisinya. Dan emisinya bukan dalam persen tapi dalam gram per kilometer. Jadi dengan uji emisi ini mobil 8000 cc dengan sepeda motor 100 cc pasti angka emisinya lebih besar yang 8000 cc. Kalau pakai persen, bisa jadi yang motor 100 cc emisinya kalah bagus dengan yang 8000 cc karena 8000 cc sangat canggih mesinnya. Kemudian juga hal yang sama, standar emisi sekarang ini baik yang Euro sekalipun tidak adil. Karena batas emisi ditentukan dari kapasitas kendaraan. Dari kapasitas mesin. Jadi ada kelas-kelas, ada kelas sepeda motor, ada kelas mobil ringan, ada kelas mobil berat. Yang mobil berat ambang batasnya lebih tinggi. Ini nggak adil, karena kalau kita lihat lalu lintas sehari-hari, seringnya mobil itu dikendari satu orang saja. Sementara itu sepeda motor juga satu orang. Nah, masa ya satu orang pergi dari satu tempat ke tempat lainnya pakai mobil dianggap sama ramah lingkungannya dengan naik motor? Ini tentunya nggak masuk akal. Harusnya uji emisi itu disetarakan antara motor dan mobil. Jadi emisi gram per kilometer itu, kalau mobil angkanya lebih banyak, ya harus didenda lebih banyak. Jangan disetarakan, jangan dipakai kelas-kelas. Tapi penulis nggak bisa menyalahkan Om Fitra Eri, Om Otomobi, ataupun Bro Ridwan Hanif. Karena sepertinya pendapat ini sudah melekat dalam masyarakat. Jadi lucu ya, zaman internet tapi informasi jarang. Karena orang biasanya bahas cuma yang berita-berita pentingnya saja, sementara detail di dalamnya nggak dibahas. Jadi memang informasi banyak, tapi yang membahas sampai detail itu sangat-sangat jarang sekali. Kalau tidak niat mencari nggak akan ketemu. Jadi banyak orang yang logikanya salah seperti itu. Ya semoga setelah pemirsa melihat video ini jadi lebih mengerti maksud penulis. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.